Oh pajak, saya naik bajai. Sudah pernah ke Taman Mini Desa Indah belum? Salam Pramuka. Oke guys, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya di dunia pramuka, yang mana merupakan permintaan dari teman-teman saya yang ada di Instagram ya. Saya bertanya dengan teman-teman tentang apa sih yang harus saya lakukan selanjutnya, bercerita tentang apa, dan ternyata votingnya yang paling terbanyak itu adalah pengalaman pramuka ya. Oke, langsung aja saya akan ceritakan kok saya bisa di pramuka sih, dan kenapa harus jadi anak pramuka sih. Apa sih untungnya jadi anak pramuka? Akan saya bahas. Saya akan cerita dari ketika saya masih di SD. Nah, jadi saya dari SD kebetulan sudah sangat tertarik dengan pramuka ya. Tapi dulu pramukanya nggak seramai sekarang ya. Yang ngelatih kami juga itu adalah anak-anak KKN dari Unmul Samarinda. Saya lupa muka-mukanya siapa. Yang pastinya mereka itu ngelatih kami main-main. Itu yang bikin saya suka sama pramuka dulu ya. Waktu di SD itu main-mainnya itu lucu banget ya, seru gitu, permainannya nggak bisa kita temukan di lain sebenarnya di pramuka ini. Nah, setelah itu saya lulus SD, saya lanjut lagi di SMP. Nama SMP saya adalah SMP Negeri 8 Samarinda, di Samarinda seberang. Nah, di SMP Negeri 8 itu nama gudegnya adalah Sunan Gunung Jati, yang biasa dikenal orang adalah SGJ. Nah, jadi dari kelas 7 saya ikut perekrutan anak baru, sampai kelas 8 saya masih ikut pramuka. Dan suatu ketika di kelas 8 itu saya dapatkan sebuah momen yang dimana saya mau jadi grup inti, tapi saya nggak bisa ikut di grup inti. Dan saya memutuskan untuk berhenti di kelas 8 itu karena saya nggak punya dana. Jadi orang tua saya bilang, udahlah Sabirin, nggak usah ikut ini lagi nak pramuka. Kenapa mak? Kamu nggak punya uang buat belikan kamu perlengkapan. Karena dulu kalau mau ikut grup inti di pramuka itu kita harus punya perlengkapan yang lengkap gitu, harus beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Kebetulan ketika itu ekonomi keluarga memang nggak ada. Dan saya sangat terpaksa untuk berhenti di pramuka selama 1 tahun. Setelah itu saya lanjut ke Samboja ya. Nah, dimulailah di negeri Samboja ini, di ibu kota kita yang baru nanti ini. Di Samboja ini saya masuk di sekolah menengah atas Ulumuddin atau SMA Islam Ulumuddin yang dinaungi dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Arsadi. Nah, di SMA ini ada cerita yang sedikit lucu tapi menyakitkan hati saya kalau diingat-ingat lagi ya. Jadi waktu masih kelas 1 itu Ustadz saya, Ustadz Lukman, itu ngumpulin kami yang anak-anak baru untuk ditanyain, siapa nih yang mau ikut ekskul pramuka? Kayak gini dibilang Ustadz. Oke, siapa di sini yang mau ikut ekskul pramuka? Silakan angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan dong. Nggak ada. Nah, kebetulan karena Ustadznya nanya berkali-kali, sampai 3 kali, ya siapa yang mau ikut pramuka? Dengan berbangga hati, saya, A.E. Sabirin, mengangkat tangan. Majulah saya ke depan. Ini udah pede banget ya di depan Ustadz ini, di depan teman-teman. Woi, diliatin sosok. Memulai ceritanya, memulai sama teman-teman bahwa ayo lo kita ikut pramuka. Ketika itu saya turun di depan, berdiri di depan. Ustadz Lukman nanya lagi, oke siapa nih yang mau ikut pramuka? Silakan. Udah ada. Pas saya noleh ke belakang, nggak ada satupun yang mau ikut pramuka. Kebetulan ada teman saya namanya Rahmat Iskandar. Nah, setelah suasana yang sepi tadi, Iskandar ini ngodein untuk ikut. Dan akhirnya dia ikut. Saya berdua ikut pramuka di awal itu. Setelah itu besoknya Iskandar itu datang ke saya terus dia bilang kayak gini, Sabirin, aku nggak ikut pramuka, aku berhenti. Lah, baru sehari latihan juga belum. Iya, nggak bisa aku ikut pramuka katanya. Dah fix, saya adalah orang pertama
dan satu-satunya yang ikut pramuka di saat itu. Nah, berjalannya waktu adalah lomba. Lomba ada dari Balikpapan dan diseleksi siapa nih yang mau ikut lomba. Nah, kalau lomba itu ternyata banyak yang minat. Nggak tahu saya motivasinya apa. Ada lomba, oh ikut. Pas ditanyain ikut ekskul pramuka, nggak ada yang mau. Oke lah, kita lanjut ke lomba yang tadi. Lomba pertama itu adalah long march di Balikpapan, jalan kaki dari Margomulyo sampai ke Balikpapan di Montpera, Pantai Montpera namanya. Kalian bisa bayangkan nggak? Jalan kaki loh. Saya aja pakai motor itu setiap kali lewat jalan yang saya pernah lewatin jalan kaki itu saya kayak bilang, kamu ngapain ya waktu itu? Yakin tuh jalan kaki dari Margomulyo Samboja menuju Balikpapan itu sempat kayak impossible, tapi itu nyata ya. Kami ada bersepuluh, semoga saya tidak salah, saya agak lupa. Kami bersepuluh ketika itu, ada Wendy Susanto, Andre, ada Didi, ada Gulam, ada Aco, ada Zainuddin, ada saya, ada Salim, ada, ya Allah bantu, ada siapa lagi waktu itu? Pernah lihat fotonya nggak kalian? Maggie bukan angkatannya, siapa ya? Dadang. Amin Faisal, Dadang, nah Ridwan Hadi, nah itu dia. Mereka kami bersepuluh, semoga kalian tidak ngitung ya. Nah itu bersepuluh, jalan kaki jam 4 sore, tembus ke Balikpapan itu sekitar jam setengah 4. Jalan kaki, ini jalan kaki loh guys ya. Ini bukan naik pesawat jet, jalan kaki. Selama perjalanan itu kami awal-awalnya kayak, oh di sini senang. Soalnya di Balikpapan di mana-mana nggak ada yang senang. Karena kalian bisa bayangkan, jalan kaki itu otot uratnya itu keluar semua. Jempol kaki, bukan jempol kaki saya, jempol kaki teman saya pecah. Bukan cuma satu orang, pecah. Kalian tahu ya pecah itu gimana rasanya? Tapi ada sesuatu ilmu yang saya dapatkan. Oh ternyata kalau kita mau jalan jauh pakai sepatu, ini jalan jauh ya, jangan digunakan kalau kamu mau jalan dekat. Jalan jauh itu selain kalian balurin kaki kalian pakai minyak tawon biasanya atau minyak bawang, itu juga pakai yang namanya pembalut. Kalian tahu nggak? Sudah tahu atau belum nih? Kalau belum tahu, berarti omongan saya ini bisa kalian gunakan ketika kalian di jalan jauh. Entah kalian mau ikut lomba gerak jalan, lomba napak tilas, ini bisa kalian gunakan. Tepuk tangan dulu buat saya. Pede banget. Enggak ya, ini betulan. Kalau kalian jalan jauh, ikut lomba, itu jangan lupa pakai pembalut ya. Di kaki ya, bukan di kepala, bukan jadi ke kacamata, bukan ya. Digampar sama orang nanti. Tapi di kaki. Saya jamin kayak kalian tetap melepuh. Enggak juga melepuh. Jangan ketawa lo ya. Oke, nah itu lomba pertama. Tahu nggak guys kalian? Sampai jalan tadi menuju Balikpapan, itu ada pendamping kami, namanya Pak Rizal sama Kak Udin. Pak Rizal ini bilangnya gini, ayo dikit lagi adek-adek, dikit lagi, sudah tinggal 1 kilo. Kami liatin, 1 kilo dari Hongkong, mana ada 1 kilo? Dari tadi 1 kilo terus. Terus bapaknya pergi. Kami jalan lagi. Jalan, bapaknya timbul lagi, ayo adik-adik dikit lagi. Kami sama teman-teman yang lain tuh sudah biarkan. Kalian tuh nggak tahu ya rasanya jalan kaki. Ini jalan kaki. Coba saya pakai jet atau pakai apa tuh namanya tuh yang di belakang tuh. Udah apa-apa saya ke Balikpapan. Ini masa jalan kaki, kaki sudah melepuh, jempol pecah, jari lepas. Ini coba kaki bisa ngomong nih. Mungkin dia bilang, udah, gue nggak mau lagi dah ikut sama lu pindah aja dah sama kakinya orang. Mungkin kayak gitu dia, saking capeknya. Sampailah kami di, singkat cerita ya, sampailah kami di finish. Kami tinggal 9 orang. Karena ada satu teman kami yang namanya Amin Faisal tadi, sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan. Itu juga drama tuh, lagi-lagi drama. Kami lagi jalan tuh ya, udah jalan 10 meteran.
Tiba-tiba kok kayak kurang. ternyata pas kami balik nanya belakang, wah, aminnya ketinggalan di belakang. Tahu nggak kalian gayanya gimana? Kayak zombie. Kami tuh kayak bentar, ini Amin Pak Isra ketinggalan. Mau nggak mau kita balikin. Terus Amin bilang apa? Udah teman-teman, kalian duluan aja. Kalian harus menangkan ini tanpa aku. Kalian pasti bisa. Dan kami terus kayak, gak apa-apa Minnya, kami tinggal ya Min. Ya, jadi dia dibawa ambulans. Oke guys, sampailah kami di finish tadi, ya di Pantai Monpera tadi. Kami tuh nggak kuat lagi untuk melanjutkan aktivitas. Jadi kami sampai, kami baring, tiba-tiba azan subuh berkumandang. Berangkatnya kemarin kan jam 4 sore. Semalaman sampai finish itu sudah setengah 4. Baru perasaan kami itu baru sebentar kami berebah. Tiba-tiba azan subuh. Berangkatlah kloter pertama tadi. Karena kami bilang, saya sama yang lain ini 4 orang tuh nggak sanggup lagi untuk bangun dulu. Kami minta gantian aja buat jaga barang. Pergilah Dadang, Ridwan Hadi dan Zainuddin. Saya nggak tahu siapa lagi yang lain ikut. Cuma yang cerita sama saya setelah itu adalah mereka bertiga. Tahu nggak ceritanya mereka apa pas sampai di masjid? Itu ketika, padahal subuhan ini cuma ada 2 rakaat kan. Rakaat pertama itu angkatannya masih enak bilang. Tapi ketika ruku itu kaki mulai bergetar kencang. Sujudlah. Ketika sujud ini, teman saya yang namanya Dadang itu ini cerita dari 2 orang saksi tadi. Ternyata ketika rakaat pertama si Dadang ini nggak bangkit lagi. Ditungguin lah sama teman-teman kita. Kenapa apa? Pas sudah selesai nggak kuat bilang, nggak kuat lagi dia untuk bangun. Jadi diselesaikannya di dalam keadaan duduk tadi, tahiyat akhir. Tuh, Dadang tuh. Itu membuktikan bahwa perjuangan kami itu. Oke, pas pagi. Nah, ini yang sedikit lah membuat kami agak semangat. Pengumuman. Kita udah, mudah kita menang. Pengumuman. Dan yang juara pertama adalah rombongan Paskibraka Balikpapan. Mereka juara 1. Saya lupa untuk juara 2, 3, 4-nya. 4-nya kami, ya. Tiba-tiba diumumkan juara harapan 1. Pondok Pesantren Al-Arsadi. Kami itu yang tadinya ngantuk, yang tadinya lagi garuk-garuk mata, yang tadinya lagi belanja pentol, itu langsung, betul kan lari langsung. Beneran kan lari lagi. Yang lagi tidur lah langsung udah lari, tapi bangun aja. Pastikan bahwa ternyata beneran kami menang. Tahu nggak kan hadiah berapa? 5 juta rupiah. Kalau udah percaya kan ke pondok. Saya lihatkan di depan mata kalian. Bukan uangnya. Jadi tadi 5 jutanya. Ada fotonya. Mudah nanti bisa saya lampirkan tuh fotonya juara 5. Juara 4 hadiahnya 5 juta. Ya. Nah, ini yang agak buat saya sensi nih. Waktu kemarin pas kita mau ikut pramuka dia olok-olokin. Apa ikut pramuka hitam? Gak jelas, cuma tepuk-tepuk. Banyaklah image yang dibentuk sama mereka itu yang gak bagus tentang pramuka. Tapi kami bisa buktikan kalau pramuka itu layak untuk dihargain, layak untuk dijadikan prestasi. Buktinya kami anak-anak pramuka lah yang mengumpulkan piala sekian banyak yang ada di lemari Pondok Pesantren Al-Arsadi. Bangga aja dengan pramuka. Oke, salam pramuka. Itu kita kok nggak menang sih? Sampai anggota saya itu ngedrop semua, nangis sedih. Kalimantan Timur bersama Mahakam Ulu untuk berangkat ke Kemah Budaya Nasional di Belitung. Saya tuh senang banget, maksudnya adik-adik, ayo kita kumpul. Tahu enggak? Kita berangkat nasional. Hah? Kaget mereka. Hah?